Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Arif Fathul Huda SSI MKom selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Perkenalkan, saya Nurtri Wahyuni dengan NIM 12070010047 dari kelas Matematika B akan memaparkan beberapa materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Oleh karena itu, langsung saja kepada materi yang pertama, mengenai abstrak data type atau sering disingkat dengan ADT. Baik, kita mulai dengan definisi dari ADT atau Abstract Data Type. Nah, jadi Abstract Data Type atau ADT ini adalah tipe atau kelas untuk objek yang perilakunya ditentukan oleh satu set nilai dan juga satu set operasi. Ingat, kata kuncinya yaitu satu set nilai dan juga satu set operasi. Nah, definisi ADT hanya menyebutkan operasi apa yang dilakukan, tetapi tidak menyebutkan bagaimana operasi ini akan dilaksanakan. Ini merupakan kunci-kunci. Jadi definisi dari ADT ini merupakan kunci dari itu ADT. Nah, yang pertama kuncinya itu berarti tipe atau kelasnya itu harus tersusun dari satu set nilai dan juga satu set operasi. Itu kunci yang pertama. Lalu kunci dari ADT ini di mana di dalam ADT hanya menyebutkan operasi apa yang akan digunakan, tetapi tidak menyebutkan bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, oleh karena itu, tipe data abstrak atau ADT ini ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, sekumpulan nilai. Yang kedua, sekumpulan operasi. Yang ketiga, sekumpulan data. Maka tidak sah disebut ADT atau abstract data type apabila tidak memenuhi tiga tanda dari ADT ini. Nah, implementasi dari ADT ini diantaranya bisa menggunakan array, bisa juga menggunakan linked list. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari ADT. Setidaknya ADT ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada stack ADT, yang kedua queue ADT, yang ketiga list ADT, dan yang keempat adalah set ADT. Nah, ada spesifikasi dari ADT. Spesifikasi ADT yang pertama menentukan set nilai ADT, yang kedua menentukan setiap operasi ADT, yaitu menentukan operasi, parameter jenis, dan juga jenis hasilnya. Nah, selanjutnya ada contoh dari ADT. Apa saja sih contoh dari ADT? Contoh dari ADT ini yang pertama yaitu string, kedua substring, yang ketiga adalah length. Nah, di mana string ini merupakan kumpulan karakter yang mempunyai indeks, substring, dan panjang. Berarti ini, substring dan length ini merupakan bagian dari string. Ya, betul tidak? Nah, substring urutan karakter berurutan yang diambil dari string. Sedangkan length ini panjang ya. Length ini panjang string atau jumlah karakter dari string. Nah, berarti string kosong memiliki panjang 0, berarti length-nya 0 ketika stringnya kosong. Nah, baik, selanjutnya ada ADT secara informal. Jadi, tipe data abstrak atau abstract data type pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan komputer untuk memisahkan struktur penyimpanan dari perilaku tipe data yang abstrak, seperti misalnya tumpukan atau stack, serta antrian, queue. Jadi, stack dan queue ini merupakan tipe data yang abstrak. Nah, pemakaian dan pembuatan ADT dilakukan secara terpisah dan perlu dibicarakan antara pembuat dan pengguna ADT yang bersangkutan. Nah, ADT merupakan sarana pengembangan sistem yang bersifat modular. Hal ini memungkinkan suatu sistem dikembangkan oleh beberapa anggota tim, jadi beberapa anggota tim, tetapi timnya itu masing-masing bisa melakukan bagiannya. Tetapi walaupun masih bisa melakukan bagiannya masing-masing, harus tetap mempertahankan keterpaduannya dengan anggota tim yang lain. Nah, itulah gambaran mengenai ADT atau Abstract Data Type. Tadi di dalam ADT juga dibahas mengenai array dan linked list. Nah, ini lebih jelasnya, array dan linked list. Yang pertama mengenai array. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari sejumlah elemen yang mempunyai tipe data yang sama dan diakses melalui indeksnya. Di sini terdapat beberapa kata kunci untuk array. Yang pertama, mempunyai tipe data yang sama. Di dalam array, ingat, tipe datanya harus sama. Yang kedua, diakses melalui indeksnya. Itu adalah kunci dari array.
Nah, banyaknya komponen pada array ditunjukkan melalui indeks elemen dari array yang tersusun secara sekuensial dalam memori komputer. Nah, ini ada array adalah urutan komponen yang ada di indeks. Panjang array adalah tetap saat dibangun. Jadi array ini panjangnya akan tetap karena disiapkannya saat akan dibangun. Setiap elemen memperbaiki indeks yang unik, lalu setiap elemen dapat diakses menggunakan indeksnya. Jadi array mah selalu aksesnya itu dari indeksnya. Lalu ada 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. Yang pertama ada tipe data array, yang kedua nama variabel array, yang ketiga ada subscript atau index array. Jadi hal-hal ini harus diketahui karena tidak mungkin kita dapat mendeklarasikan array ketika kita tidak mengetahui 3 hal ini. Kalau selanjutnya, elemen-elemen array bertipe data sama tapi tidak bisa bernilai sama atau berbeda-beda. Array dapat berupa 1 dimensi dan 2 dimensi, bahkan n dimensi. Nah, adapun karakteristiknya yaitu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori, jadi bersifat statis, ada batasannya gitu dipesan dari awal. Nah, lalu mempunyai tipe data sama, yaitu bersifat homogen dan dapat diakses secara acak. Baik, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari array. Seperti yang disebutkan tadi bahwa array ini ada yang array dimensi 1 atau one dimensional array, ada juga array dimensi 2 atau two dimensional array. Nah, ini ada mengenai Java array. Dalam Java array, untuk larik dengan panjang A, batas indeksnya adalah 0 dan n-1. Setiap array homogen, seperti yang tadi disebutkan, lalu sebuah array itu sendiri adalah sebuah objek. Dirujuk ke notasi untuk mengakses komponen dengan indeks I dalam array A adalah semu. Dan notasi untuk memeriksa panjang array adalah, nah ini notasi untuk memeriksa panjang array. Notasinya adalah A, length. Ini contoh tipe data array. Ada head, ada cat, ada matrix, set. Nah, ini array ya. Jadi indeksnya di sini 1, 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, di dalam array itu ada sorting, ada insertion, searching, dan juga deletion. Yang pertama ada sorting. Nah, ada selection sort atau sorting seleksi, insertion sort atau jenis penyisipan, ada merge sort atau gabungan, dan juga quick sort atau sorting cepat. Lalu dalam array ada penyisipan atau insertion, di mana untuk menyisipkan variabel pada posisi ins di kiri, titik-titik kanan. Nah, ini yang digunakan salin, ins, titik-titik right, min 1 ke ins plus 1, titik-titik right. Ini ada juga salin, val ke ins, lalu hentikan. Lalu ada pencarian atau searching, nah, di mana untuk menemukan komponen mana, jika ada ya, dari A, nah carinya itu left, titik-titik right, yang sama dengan target. Nah, untuk P, left, titik right, ulangi, jika target adalah sama dengan A dalam kurung P, akhiri dengan jawaban P, hentikan dengan jawaban tidak ada, atau non, tidak ada. Lalu penghapusan atau deletion ya, di mana untuk penghapusan ini nilainya itu dari del, dari left titik-titik right, salin del plus 1 titik-titik right ke A, del titik-titik right min 1, buat A right kosong lalu hentikan. Kurang lebih seperti itu mengenai operasi-operasi di dalam array. Nah, lalu selanjutnya ada linked list. Linked list atau dikenal juga dengan senar berantai ya, linked list ini adalah struktur data yang terdiri atas urutan record data di mana setiap record memiliki file yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Nah, sebuah linked list terdiri dari urutan node dihubungkan oleh link. Setiap satu node berisi satu elemen bersama dengan link ke satu atau kedua node tetangga. Lalu di dalam linked list ini ada yang disebut dengan suksesor atau penerus, yaitu node berikutnya dalam urutan, predesor, pendahulu node sebelumnya dalam urutan, dan juga nulling, yaitu tidak ada node untuk ditahukan. Jadi ingat, suksesor itu node selanjutnya, predesor itu node sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu ada operasi dasar di dalam linked list. Yang pertama ada insert, di mana operasi untuk memasukkan data ke dalam linked list pada posisi yang ditunjukkan oleh pointer pertama. Ada find untuk mencari mencari suatu data. Ada remove untuk menghilangkan sebuah simpul dari linked list.
Nah, ini ada istilah dalam English ini ada head, ada tail. Contohnya ya, ada head itu elemen yang berada pada posisi paling pertama dalam suatu link list. Sedangkan tail sebaliknya, tail itu berarti berada di posisi paling terakhir di dalam link list. Lalu ada macam-macam link list. Nah, ada single link list, double link list, ada circular link list, ada juga multiple link list. Nah, operasi dalam link list ada membuat header, menambah elemen, manipulasi, dan juga penghapusan. Nah, kan tadi judulnya array dan linked list. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan array dan linked list ini? Nah, kalau array itu koleksi linearnya dari node. Sedangkan linked list koleksi linear dari elemen dasar. Array tidak menyimpan node dalam lokasi memori yang berurutan, sedangkan linked list menyimpan data dalam lokasi memori yang berurutan. Lalu, array hanya dapat diakses secara berurutan dari head ke tail, sedangkan linked list dapat diakses secara acak menggunakan index secara acak, asalkan masih terdapat di dalam linked list itu ya tidak apa-apa secara acak. Lalu, dalam array ini jumlah memori sudah ada sesuai dengan jumlah array yang diinisialisasikan di awal, jadi bersifat statis. Sedangkan linked list bersifat dinamis karena jumlah memori dapat bertambah jika dibutuhkan. Dinamis, tidak seperti array yang dipesan dari awal. Selanjutnya ada stack, tumpukan, dan juga queue, antrian. Nah, kita mulai dari stack atau tumpukan. Di mana stack atau tumpukan adalah metode penyimpanan data yang hanya mengizinkan mengakses data yang terakhir di input. Ini kata kuncinya. Jadi di dalam stack ini hanya mengizinkan mengaksesnya itu data yang terakhir di input. Nah, stack menganut LIFO atau last in, first out. Artinya, data yang terakhir diinput menjadi data yang pertama diproses. Elemen yang memiliki nama elemen paling atas yakni top. Nah, kedalaman tumpukan adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Tumpukan kosong memiliki kedalaman 0. Kita ibaratkan tumpukan buku lah ya. Jadi, di dalam tumpukan buku berarti elemen yang paling atas yang hanya dapat diakses. Nah, operasi utama pada stack ada push atau paste ini menambahkan elemen pada stack, ada pop menghapus elemen pada stack, now is empty memeriksa stack berisi atau tidak, ada delete menghapus stack, dan juga pick melihat data top. Nah, ini stack ini ternyata sangat berguna dalam komputasi, baik dalam aplikasi pemrograman. Contohnya itu adalah membalikan file teks dan juga tanda kurung yang cocok. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi, dalam kehidupan sehari-hari ada loh aplikasi dari stack. Contohnya adalah tumpukan piring dan juga tumpukan buku. Kita ingat bahwa tumpukan piring, kita tidak bisa tiba-tiba menambahkan piring dari tengah atau dari bawah, tetapi kita bisa menambahkan piring itu dari atas, ya, dari tumpukan terakhir. Nah, ada desain stack ini memiliki beberapa persyaratan ketika kita ingin mendesain sebuah stack gitu ya maksudnya. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama harus dimungkinkan untuk membuat tumpukan kosong. Yang kedua harus dimungkinkan untuk menambahkan elemen ke bagian atas tumpukan. Yang ketiga harus dimungkinkan untuk menghapus elemen paling atas dari tumpukan. Yang keempat harus dimungkinkan untuk menguji apakah tumpukan kosong. Dan yang terakhir harus dimungkinkan untuk mengakses elemen di bagian atas tumpukan tanpa menghapusnya. Jadi harus dimungkinkan ketika misalkan kita ingin menambahkan piring, kita misalkan piringnya itu 10 yang pertama, kita ingin menambahkan piring satu lagi, jadi tidak perlu menghilangkan atau mengambil dulu piring ke-10 baru ditambahkan piring yang baru, jadi bisa ditambahkan piring yang baru, berarti nanti piringnya ada 11. Nah, implementasinya seperti hal sebelumnya, jadi implementasi dari stack ini dapat menggunakan array, dapat juga menggunakan linked list. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai stack tumpukan buku. Nah, selanjutnya ada queue atau antrian. Kita mulai dari definisinya, di mana queue atau antrian ini adalah metode penyimpanan data yang hanya mengizinkan mengakses yang pertama di input. Jadi yang pertama di input ini yang diaksesnya. Queue menganut prinsip FIFO, di mana FIFO ya, di mana first in, first out. Artinya data yang paling awal yang diinput dan diproses terlebih dahulu.
Nah, elemen yang memiliki nama pada queue adalah elemen paling depan yang disebut dengan front dan elemen paling belakang yang disebut dengan rear. Antrian atau queue adalah urutan elemen dengan properti bahwa elemen hanya dapat ditambahkan di satu ujung belakang antrian dan dihapus hanya pada ujung lainnya. Kita ambil contohnya misalkan antrian di bank. Nah, antrian di bank ini kan jadi tidak bisa langsung menyalip ke depan. Jadi yang lebih dulu dilayani oleh petugas bank adalah yang paling depan. Betul tidak? Sedangkan misalkan ada orang baru yang ingin mengantri, berarti dia mengantrinya paling belakang. Jadi dihapusnya yang paling depan dulu, lalu ditambahkan di yang paling belakang. Nah, seperti itu. Nah, operasi utama pada Q ada NQ, menambahkan elemen pada Q, DQ, menghapus elemen pada Q, is empty, memeriksa Q berisi atau tidak, delete, menghapus Q, dan juga pick, melihat data front. Lalu, nah aplikasi antrian atau queue ternyata sangat berguna dalam komputasi, khususnya dalam pemrograman sistem seperti server cetak mempertahankan antrian pekerjaan cetak, lalu di driver disk atau mempertahankan antrian permintaan akses disk. Nah ini ya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya sebutkan. Contohnya antrian penumpang di halte bus, lalu juga antrian di bank. Nah ini ada desain ya. Ketika tadi stack memiliki desain, maka ketika kita ingin mendesain queue juga ada beberapa persyaratan. Yang pertama harus dimungkinkan atau harus memungkinkan untuk membuat antrian kosong, harus memungkinkan untuk menguji apakah antriannya kosong, lalu harus dimungkinkan untuk mendapatkan panjang antrian, harus dimungkinkan untuk menambahkan elemen di belakang antrian, lalu menghapus elemen di depan antrian, dan mengakses elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Lalu, nah ini implementasi antrian terikat menggunakan tray ya. Tray itu terikat, jadi tidak bisa bebas seperti link list. Nah ini beberapa gambarnya seperti yang ada di layar. Lalu ini yang menggunakan link list berarti yang tidak terikat. Nah ini bisa dilihat saja ya di layar. Lalu selanjutnya yaitu ada list ADT, ada list ADT, ada set ADT. Yang pertama akan saya jelaskan dulu mengenai list ADT, yang mana list adalah barisan dari elemen dengan urutan yang tepat. Nah, kita dapat menambah, memindahkan, menerima, memperbarui di mana saja, asalkan itu masih di list. Nah, list lebih umum daripada stack atau tumpukan dan queue antrian, di mana list penting dalam matematika dan komputasi. Pengaplikasian list ADT. Nah, ini pengaplikasian list ADT ini pada teks editor ya, banyaknya itu. Nah, editor pada list ADT akan memberikan perintah untuk menyisipkan, menghapus, dan mengganti baris di mana saja dalam teks. Implementasi list sama, dapat menggunakan array, dapat juga menggunakan linked list. Hanya saja array itu bersifat terbatas, tapi linked list bersifatnya tidak terbatas. Lalu ada desain list. Nah, kurang lebih sama sebenarnya desain-desain itu. Nah, yang saja mungkin di sini ada beberapa perbedaannya, itu list harus dapat digabungkan, harus diuji kesetaraannya gitu ya. Lalu ada operasi dari list ADT, ada get, insert, remove, add, replace, apa sih gitu ini ya. Get ini adalah mengembalikan elemen dari list pada posisi tertentu. Kalau insert, menambahkan elemen, remove, menghapus elemen, remove, add, menghapus elemen di lokasi tertentu dari list, lalu replace, mengganti elemen pada posisi apapun dengan elemen lain. Selanjutnya ada set ADT. Nah, ini berarti yang terakhir ya, ADT terakhir. Karena tadi ADT itu ada 4. Ada stack ADT, queue ADT, ada juga list ADT, dan juga set ADT. Nah, ini ada set. Set ini adalah tipe data abstrak yang memungkinkan untuk menyimpan daftar nilai yang tidak berulang. Set tidak berurutan, tidak berindeks, dan data pada set tidak dapat diduplikasi. Dua objek dikatakan satu set jika masing-masing memiliki elemen yang bernilai sama di dalamnya. Contohnya itu misalkan kita berada di sebuah ruangan. Di dalam sebuah ruangan terdapat 10 orang. Nah, orang-orang itu tidak berurutan kan, duduknya tidak harus berurutan, ya bebas kemana saja asalkan masih ada di dalam ruangan itu. Lalu juga orang itu pasti tidak diduplikasi, tidak ada misalkan ada 2 orang yang sama, tidak ada. Nah, itu adalah ilustrasi dari set secara lebih dapat dipahami seperti itu.
Nah, ciri dari satu set itu ya tadi tidak dapat diduplikasi dan juga tidak berurutan. Nah, beberapa ADT atau ADT set dirancang untuk kumpulan statis atau data yang tidak berubah setelah dibuat. Dalam komputer, set berguna jika digunakan mengumpulkan data yang tidak memperdulikan banyaknya urutan. Dalam database, terutama database nasional, set sangat berguna. Nah, ini ada desain dari set. Sebenarnya untuk di atasnya sama ya, kita cek dulu apakah kosong atau tidak. Nah, pokoknya seperti itu. Untuk set dapat diperhatikannya di layar. Tapi ini dalam set itu ada ini ya, ada menguji apakah satu set ini menggolongkan dengan yang lain. Pokoknya satu golongan tidak. Kalau kita juga bandingkan selisihnya. Seperti itu. Ini ada interface nih, interface set ADT, di mana interface ini mendefinisikan ulang perilaku operasi equals dan juga hash code, di mana hal ini memungkinkan elemen-elemen pada set dibandingkan secara lebih bermakna meski implementasi tipe data elemen-elemennya berbeda. Lalu, nah selanjutnya ada tree abstract data type atau tree ADT ya singkatnya. Konsep tree ini ada pengertian terlebih dahulu, di mana tree adalah kumpulan elemen atau nilai secara hierarkis. Nah, sifat khas ini membedakan tree dari daftar ADT yang lain. Kan tadi ADT banyak ya, ada 4, ada stack, ada queue, ada list, ada juga set. Nah, tree ini membedakan dari yang keempat itu. Lebih tepatnya, tree adalah kumpulan node sedemikian rupa sehingga setiap node berisi sebuah elemen dan memiliki cabang yang mengarah ke sejumlah node lainnya dan anak-anaknya. Lalu pohon atau tree ini memiliki simpul akar yang unik dan juga setiap simpul selain simpul akar adalah anak dari tepat satu simpul lain atau induknya. Tapi ada catatan, node root tidak memiliki orang tua, tidak memiliki induk. Nah, ukuran pohon atau tree adalah jumlah node atau elemen di tree itu. Berarti ketika memang sebuah tree-nya kosong, berarti ukurannya juga 0 ya, tidak ada. Ini ada penerapan tree. Tree atau pohon sering digunakan dalam kehidupan nyata. Nah, pohon organisasi misalnya, lalu juga ada taksonomi yang membahas organisasi itu ya, klasifikasi organisme hewan dan tumbuhan. Ada juga sebuah pohon keluarga yang mencatat hubungan orang tua dan anak. Nah, ini struktur dari tree nih, ada root itu akar ya, root, nodenya, terus ada daun, subtree, bisa dilihat di layar. Lalu, nah ini ilustrasinya kan tadi ada seperti pohon pohon hierarki, pohon universitas tadi sebutnya sebagai pohon organisasi ya. Ini contohnya nih, universitas itu kan ada fakultasnya apa, lalu nanti ada jurusannya apa, itu dapat diimplementasikan dalam tree. Lalu ini ada taksonomi. Nah, ini klasifikasi organisme, ini berarti animals ya, ini berarti hewan. Ada insektisida, arachnoida, vertebrata, dan lain-lainnya. Ini adalah, nah kalau ini pohon keluarga, jadi pohon keluarga itu membahas tentang hubungan antara anggota keluarga, tapi di sini pasti pohon keluarga ini yang paling atas adalah yang paling tua lah bisa dibilang seperti itu. Bawah-bawahnya adalah anak, cucu seperti itu. Lalu, nah tipe data abstrak ini beberapa syarat dalam mendesain. Lagi-lagi desain dari ADT tree. Yang mana harus dimungkinkan untuk mengakses akar pohon, harus dimungkinkan untuk mengakses semua ancestor, ancestor dari setiap node dalam sebuah pohon, harus dimungkinkan untuk mengakses semua turunan dari setiap simpul pohon, harus dimungkinkan untuk menambahkan simpul baru ke pohon, baik sebagai simpul akar atau sebagai anak dari simpul yang ada, lalu harus dimungkinkan untuk menghapus simpul tertentu dari pohon bersama dengan semua turunannya, dan harus dimungkinkan untuk melintasi pohon. Nah, lalu ada implementasi terkait tree. Ada pohon yang tidak teratur, ada juga pohon yang dipesan, berarti sudah teratur. Pohon yang tidak teratur ini tidak berurutan ya. Misalkan setiap orang tua memiliki satu set anak-anak. Nah, Agile mungkin memasukkan node baru di depan SLL. Kita lihat ya, ini tipenya sangat tidak berurutan. Nah, sedangkan ini tree yang dipesan itu jadi berurutan, setiap nodenya itu berurutan, di mana satu-satunya perbedaan itu bahwa urutan node di setiap SLL adalah anak-anak. Nah, ini signifikan, operasi agile-nya itu harus menambahkan node baru di akhir SLL. Hal ini membuat kompleksitas waktu operasi agile
Nah, ini adalah notasinya daripada ini. Jadi lebih kompleks ini ya. Kecuali jika memodifikasi representasi sedemikian rupa sehingga setiap simpul pohon berisi tautan ke anak terakhir serta yang pertama anak. Lalu, nah ini ada tipe data abstrak tree yang khusus. Contohnya yaitu di dalam tipe data abstraknya itu, di dalam ADT tree-nya itu, atau tree ADT, terdapat ekspresi aritmatika seperti pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian, ada pecahan. Nah, itu ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Nah, ini ada 10 min 3. Ini menggambarkan 10 min 3. Nah, ini caranya. Di sini aritmatikanya 10 min 3. Lalu ini ada 2 dikali seterusnya. Nah, ini 2 dikali ini, setelah didapatkan baru dikalikan dengan ini. Lalu ini ada 2 dikali ini, tapi ininya ditambahkan dulu karena di dalam kurung. Lalu ini ada 1/2 ditambah 1/3. Berarti 1 dulu dibagi 2, lalu nanti ditambah 1 dibagi 3. Nah, ini memang cukup rumit, tetapi terlihat cukup bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya ada AVL tree. Ini adalah pembahasan terakhir, di mana AVL tree adalah binary search tree, jadi termasuk ke dalam binary search tree ya, yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan juga subtree kanan. Nah, ini adalah kunci ya. Jadi perbedaan tinggi atau levelnya itu maksimal 1, tidak boleh lebih dari itu. Nah, APL tree muncul untuk menyeimbangkan binary search tree. Dengan APL tree, waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Untuk menjaga tree tetap seimbang, setelah penyisipan sebuah node dilakukan pemeriksaan dari node baru menuju root, di mana node pertama yang memiliki balance faktor lebih dari 1 diseimbangkan. Proses penyeimbangan ini dilakukan mengenai single rotation dan juga double rotation. Nah, ini proses penyeimbangannya itu ada single rotation, ada double rotation. Sebelum ke dalam single dan double rotation, kita bahas dulu mengenai perbedaan BST dan APL tree. Karena tadi disebutkan dua APL tree ini ya merupakan binary search tree juga, tapi ada perbedaan. Di mana BST adalah Hague balance P3, yang artinya maksimum perbedaan Hague tree-nya itu adalah P gitu, kiri dan kanan, sedangkan APL itu maksimumnya itu 1, maksimum perbedaan antara subtree kanan dan kirinya itu hanya 1, tidak boleh lebih. Lalu semua data di APL ini di bagian kiri subtree dan juga node selalu lebih kecil daripada node T itu sendiri. Sedangkan di dalam APL tree, pencarian lokasi untuk dilakukan operasi insert dimulai dari root. Lalu di dalam BST, semua data di bagian kanan subtree dari node T selalu lebih besar atau sama dengan data dalam node T. Sedangkan di dalam APL tree adanya node pada set path yang balance atau tanda min atau call right tanda plus dan terletak paling dekat dengan node yang baru. Nah, ini contoh single rotation APL. Nah, ini untuk menyeimbangkan ya, untuk menyeimbangkan APL tree. Ini menggunakan single rotation APL tree. Jadi, di mana jika suatu tree di-insert node baru dengan nilai 12 misalnya ya, maka akan terjadi ketidakseimbangan, dan hal ini yang terletak pada posisi root. Nah, ini di sini. Jadi jika ditambahkan 12 ini, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, ini contoh double rotation, ini double. Di mana jika terdapat sebuah tree yang kemudian dilakukan insert node 26, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga terlihat dari bentuknya dapat diselesaikan dengan node terdalam terletak pada subtree kiri dan anak kanan T, left right. Nah, ini jika disisipkan ini akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, makanya disisipkan ini karena biar apa? Biar seimbang ya, untuk menyeimbangkan. Nah, selanjutnya di dalam APL tree ini ya sama ya, ada pencarian, ada penyisipan, ada juga penghapusan. Oke, kita bahas secara singkat mengenai pencarian atau search, di mana algoritma pencarian APL tree identik dengan algoritma pencarian BST.
Nah, satu-satunya perbedaan adalah bahwa setiap tingginya itu menjamin kompleksitas waktu algoritma pencarian APL tree yang O log n atau 0 log n. APL adalah balance binary tree, di mana ia memiliki perbedaan jumlah nodenya itu antara kanan dan kirinya itu 1 ya maksimal. Sedangkan penyisipan atau insertion seperti BST biasa ya, tetapi diikuti oleh restrukturisasi lokal atau rotasi pohon jika perlu untuk mengembalikan keseimbangan ketinggiannya. Nah, dalam penyisipan BST ini menggunakan tautan nol dengan simpul daun yang baru dibuat yang berisi elemen baru. Ini bisa menambahkan ketinggian dan mengubah faktor keseimbangan induknya dan kakek neneknya dan lain-lain. Intinya, tetapi ketika kita menyisipkan, misalkan dia melakukan penyisipan, pasti akan terjadi ketidakseimbangan nantinya. Oleh karena itu harus ada penyeimbangnya, seperti tadi ada single, ada double, itu untuk menyeimbangkan. Nah, ini untuk memasukkan elemen-elemen pada APL tree. Nah, dilakukan penyisipan BST dari elemen ke pohon dan biarkan ini menjadi yang baru dibuat elemen. Nah, jika ins atau insektor sekarang tidak seimbang ketinggiannya, maka dilakukan beberapa hal ini. Nah, jika memang sudah seimbang semuanya, maka hentikan. Lalu yang terakhir ada penghapusan atau deletion, yang mana penghapusan APL tree terdiri dari penghapusan BST biasa, diikuti oleh rotasi lokal jika perlu untuk mengembalikan keseimbangan ketinggian. Dibandingkan dengan penyisipan APL tree, ada dua perbedaan penting. Terkadang ada pilihan rotasi. Beberapa rotasi mungkin diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan ketinggian. Baik itu penghapusan atau penyisipan, memang sebenarnya akan mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam AVL tree. Nah, itu ya beberapa hal mengenai AVL tree. Baiklah, sekian ya materi-materi yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan beberapa referensi, di mana ini ada referensi dalam pembuatan slide yang baik. Ini referensi atau daftar pustaka yang saya ambil dalam menyusun beberapa materi. Lalu ini ada referensi dalam melakukan presentasi yang baik dan benar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.